Sampurasun. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan kami JATV Channel dalam acara Jangan lama-lama kita. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita menelusuri sebuah gang kecil yang berada di perkampungan warga. Itu punya cukup lumayan jauh juga teman. Punten. Wow. Masih jauh. Kali ini kita ngebolang. Masih berada di area Ciaruten. Go. Kita masukin pesawahan. Itu Batu Tugu. Cukup indah sekali pemandangannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Bagaimana? Masih tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya? Tentunya itu yang harus ada di dalam diri kita, yang dimana rasa tetap semangat itu harus selalu terjaga. Yang tentunya dalam diri kita harus mempunyai dua kunci yang harus bisa ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa dengan menjalankan hari-hari itu dengan penuh kenikmatan, yaitu rasa ketulusan dan syukur. Tentunya dengan rasa ketulusan dan rasa syukur yang dimiliki oleh diri kita, sehingga kita dalam menjalankan apapun itu, dalam menghadapi suatu apapun, akan terasa nikmat. Baik teman-teman, seperti biasa jumpa lagi bersama saya dan tim Napastilas Situs Sejarah Nala Sirah. Seperti biasa, kami akan mengunjungi satu tempat-tempat yang tentunya memiliki satu nilai-nilai sejarah itu sendiri. Ya, apakah tempat itu memang benar memiliki sejarah yang begitu panjang, ataukah memang tempat tersebut bukan merupakan satu situs bersejarah. Nah, tapi memang di sini yang akan kita kunjungi adalah satu tempat situs bersejarah yang sudah tercatat di dalam Cagar Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bogor, yang berlokasi di Desa Ciaruten Ilir, di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Nah, bagaimana tempatnya, bagaimana kisahnya, tentu jangan kemana-mana, terus ikuti perjalanan kami,
Napastilah Situs Sejarah. Sebelum kita menuju ke lokasi, saya ingatkan kepada teman-teman untuk selalu apa? Seperti biasa mensubscribe, like, share, dan komen. Jadikan kolom komentar untuk kita sama-sama saling menjalin silaturahmi, saling berbagi informasi, dan saling berbagi pengetahuan satu sama lainnya. Oke, kita nggak usah nunggu lama-lama, kita akan segera menuju ke situs sejarah Batu Tugu di Desa Ciaruten Ilir. Baik teman-teman, saat ini kita sudah berada di lokasi yaitu situs Batu Tugu yang di mana masyarakat sini mengenalnya dengan situs Batu Guling. Nah, di mana lokasi situs ini berada di tengah sawah dan kurang lebih dari perkampungan masyarakat penduduk itu untuk berjalan menuju ke sini kurang lebihnya mencapai kurang lebih 1 km. Tapi memang itu bukan menjadi satu masalah bagi tim untuk menuju ke lokasi situs ini. Dan nanti kita akan coba menggali informasi mengenai kisah dari situs Batu Tugu ini, atau ya, masyarakat di sini mengenalnya dengan situs Batu Guling. Oke, kita akan segera menuju lokasi. Gimana? Yut, yang jarah sebenarnya si AA ya. Sok ini. Sok caliknya. Begitu. Wah, calik. Baik, saat ini tim sudah berada di lokasi situs Batu Tugu, yang dimana bisa dilihat dari situs Batu Tugu ini posisinya berada di samping saya seperti udakan, dan memang jika dilihat sangat menarik sekali dari segi tempatnya ini, yang memang ini adalah merupakan sebuah situs yang sudah masuk di Cagar Budaya Disbudpar Kabupaten Bogor. Bisa dilihat di sini ada pelangnya situs Batu Tugu, dan ada peringatan bila mana ada yang merusak dari situs ini, ya tentunya akan mengenakan pidana karena sudah tercatat di dalam undang-undang. Yang dimana situs Batu Tugu ini memang berada di lokasi Desa Ciaruten, berdekatan juga dengan pinggir Sungai Cianten. Gitu. Ya memang ini lokasinya berada di tengah sawah, paling ujung dari persawahan ini, dan berlokasinya itu pinggir sekali menuju kepada Sungai Cianten. Dan situs Batu Tugu ini memang berupa tumpukan batu yang masyarakat sini mungkin mengenalnya Batu Guling ya Pak? Batu Guling. Batu Guling. Ya, situs Batu Guling dikarenakan memang
bentuk batunya yang memang menyerupai seperti guling. Dan ini rasa-rasanya seperti memang kalau ngelihat dari segi posisinya memang seperti bisa buat sandaran lah gitu, seperti buat duduk atau apanya. Nah, nanti mengenai situs ini coba nanti kita akan mendengarkan informasi dari Pak Anin. Pak Nin, yang dimana Pak Nin ini, beliau ini adalah juru pelihara dari situs Batu Tugu ini gitu. Baik teman-teman, saat ini saya sudah berada di lokasi situs Batu Tugu, di mana dengan juru peliharanya itu Pak Nin, yang memang beliau adalah yang melihara dan mengurus situs ini gitu kan. Nanti kita akan mendengarkan cerita dan informasi dari Pak Nin sebagai juru pelihara dari situs Batu Tugu ini. Assalamualaikum Pak Nin. Waalaikumsalam Bapak. Mohon maaf mengganggu. Nggak apa-apa. Biasa. Ini kita sebagai generasi muda, tentunya kita menelusuri tempat situs-situs bersejarah ini, yang semoga pemanfaatan ini dapat bermanfaat untuk generasi yang akan datang, sehingga generasi muda kedepannya itu tidak lupa akan sejarah gitu Pak. Oke, baik Pak Nin, punten Pak Nin sendiri sebagai juru pelihara di sini sudah cukup lama ya Pak ya? Alhamdulillah, bahasa sekitar 10 tahun lah, kurang lebih 10 tahun. Kadang-kadang lebih dari itu. Lebih. Maklum lah, jadi kalau muda tua ada lupanya gitu. Gitu. Untuk sebagai Pak Nin sebagai juru pelihara di sini, ini memang dari awal Pak Nin atau meneruskan dari Uyut. Oh, dari Uyut. Dari Uyut gitu, dari Uyut. Jadi mungkin dari Uyut melanjutkan terus sampai jatuhnya sekarang ke Pak Nin ya. Bapak itu Uyut dari Uyut terus ke Abah gitunya. Gitu. Terus saya yang ngerawatnya sekarang. Ada aja ngerawatinnya gitu. Ya, jadi alhamdulillah Pak Nin, jika kita melihat tempatnya pun sangat rapi, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah tidak ada kerusakan sedikit pun. Amin. Ya kan, dalam artian ya bisa dikatakan jarang orang seperti Pak Nin yang diberikan kepercayaan, kan amanah juga berarti kan Pak. Iya. Contohnya orang tua amanah yang dipercaya untuk ini kan bisa dibilang itu adalah warisan leluhur. Warisan leluhur yang memang harus dijaga dan dirawat. Nah, alhamdulillah Pak Nin kan walaupun di sini sebagai juru pelihara berarti diberi amanah dan dipercaya kan seperti itu. Pak. Nah, Pak Nin, baik, bisa nggak Pak Nin bisa tolong ceritakan kepada kami mengenai sejarah dari situs Batu Tugu ini, atau masyarakat sini kan yang saya dengar itu mengenalnya dengan nama situs Batu Guling ya. Nah, bisa tolong diceritakan kepada kami semua Pak Nin. Begini ya, Bapak juga kata orang tua gitu ya, gitu. Jadi asal muasalnya ada orang kakek-kakek lah gitu bawa tanah sekepal gitu ya. Sekepal. Tahu dari mananya? Katanya pengen dikubur tanah kamu gitu di kampung Pondok Pare, bukan Pabuaran ini. Oh, sebelumnya dulunya namanya Kampung Pondok Pare. Emang sekarang juga Pondok Pare di sini mah. Oh, di sini. Iya, ini kalau itu Pabuaran. Oh, kalau ini maksudnya Pondok Pare. Masuknya ini ke Pondok Pare gitu. Begitu dikubur biasa seginilah gitu, dikubur udah cerita rawatin sebetul-betulnya gitu ya. Yang nitip ini udah gitu biasalah gitu ya, jadi apa, nitip gitu nitip. Udah lama udah beres dikubur di sini tanah. Itu yang bawa tanah itu nggak jadi hilang gitu, itu mana yang bawa tanah ini, dilihatin udah sono dicari ke sono ke sini kagak ada itu. Terus begitu dia pergi gitu ya, cuman assalamualaikum doang gitu,
sampai bapak mah nggak tahu lah, sampurasun antara rampes gitu ya bahasanya, itu sampurasun gitu. Kan nggak tahu itu bagaimana, kata orang Sunda mana malah nana gitu ya, gitu. Jadi ganti hari pagi-pagi gitu ya, pagi-pagi tahu-tahu ada puun nggak, Pun besar. puun segitu besarnya lah, antara 3 orang, antara 4 orang ditangkep gitu, kagak ketangkap gitu ya, kaung tangkap puun kaung tuh. Jadi pertama ini dulu, Oh, pertama datang, sebelumnya puun terep, kata orang Sunda mah. Orang Sunda pun terep. Terep, terep. Terus ada 2 sama kaung, coba udah nggak ada sekarang mah ya, rubuh sendiri gitu. Malah mah dipinta juga sama tokoh agama gitu yang ngerti gitu ya, dipinta mau dibikin pesantren kayu tuh, kayunya ya pohon segitu gedenya. Yang di Nagrak tuh Kiai Sayuti itu yang beken itu ya, ini segitu gedenya, cukup dari sini, cukup gede-gedenya. Kan dipinta mah sama abah, waktu ada abah nih ya, maaf abah, ini lagi nyeritain gitu ya, bukan ngomongin ini, nyeritain. Jadi dipinta Abah Anan itu kayu mau ditebang besok katanya. Ntar dulu kata abah, ntar dulu, bilang dulu, pamit dulu katanya. Terus begitu, ntar kesana aja dah katanya, ke Batu Guling, terus ke Batu Guling bawa kampak. Abah tahu kampak kan? Iya, tahu kampak. Bawa kampak, Ima dikasih ya terima kasih, kagak dikasih jangan pada marah gitu. Itu si kayu terep ditapak jalak sama abah, ditapak jalak. Dalamnya juga kalau kayu segede-gede di mah udah rumpung lah gitu, udah rubuh gitu. Cuman minta janji abah sama yang ngerti lah gitu, minta tempo lah semalam, ntar pagi-pagi kesini lagi kata abah. Maksudnya jadi kalau dikasih ini kayu mau ditebang, mau dibikin kobong atau pesantren gitu ya, jangan rapat lagi si kayu tuh yang segitu gedenya, dikampak, ditapak jalak. Kalau kagak ngasih, tolong jangan ada cedanya acan dah gitu. Jadi minta rapat lagi, kan kesini lagi itu paginya sama saya ngerti. Jadi nggak ada tapak-tapak aja, rata lagi. Iya, rata lagi. Atau udah nggak jadi ditebang. Udah lama-lama begitu. Ini kan kagak dipinta, kagak apa sih kayu nih ya, rubuh itu kayu segitu gedenya, jabat tinggi, serem lah di sini dulu mah, serem. Lewatnya juga kalau belum ada jam 7 jangan pada lewat ke sini dulu mah gitu. Dulu mah iya, itu. Jadi begitu rubuh nggak kedengerin, nggak apa itu kayu. Galangan waktu sawah kan ini, sawah galangan kecil-kecil, aturan harus hancur ya galangan. Enggak, ini mah blek aja gitu. Jadi seperti bukan yang jatuh. Bukan, kayak itu mah. Atau diragaji itu enak aja, tepat rata gitu. Enak, jadi nggak berabe, ngalah kayu ya diambil sama buat pesantren sama Mbah Kiai Sayuti itu. Udah cukup habis, kata abah, orang Pabuaran biarpun perlu suluh buat bakar gitu ya, buat masak gitu, jangan pada ngambil lah, jangan gitu. Dulu mah belum ada gas gitu, dihau. Jadi masih pakai hau ya? Pakai hau. Udah
Itu mah kayu mah udah kesininya ya. Ai ini da abah aki antara Uyut bikin ancak, tahu ngancak? Ancak apa tuh Pak, bisa? Susuguh gitu. Oh, susuguh. Susuguh. Telur 7, telur ayam. Terus sejabanya lah. Ludakeun kopi pahit, kopi manis sejabanya gitu. Itu di pakai masalah sama tokoh-tokoh agama di sini. Lu katanya mau ngapain ke situ, katanya bawa nyuguh segala kopi pahit ngancak telur segala. Terus lu katanya bukannya kalau begitu caranya mah lu katanya percaya ke batu, musyrik hidup lu. Gitu. Tuh kata abah, pada ngomelin abah lah gitu. Udah begitu kan ini batu dilempar, dah kecil dulu katanya kata Uyut gitu, kata ceritanya kecil antara segede gini lah misalnya gitu ya, segede gini, dilempar ke kali Cianten, dilempar udah berapa kali dilempar ke Lewi mencara Sunda temanya, paling dalam. Yang ngelemparin mah masih di bawah, batu mah udah ada di sini. Jadi langsung, jadi pada saat dibuang atau ada di sini lagi. Iya, yang ngelemparin mah masih di bawah, ngelihat ke sini udah ada di sini lagi gitu. Udah puluhan kali lah, saking nggak percayanya gitu. Yang batu ini iya batu giling ini gitu. Terus ini bagaimana mau pengen tahu riwayat ini yang misalnya yang punya ini gitu ya. Ini kan bukan makam, bukan kuburan, bukan, ini mah cuman syariatnya doang, bawa tanah sekepal gitu. Jadi terus begitu ada di apa namanya, ada yang nunggu itu berupa maung gitu, maung putih, terus ada yang black bag ada 6, yang putih 1 gitu. Jadi ada 7. Jadi 7. Telur juga kalau misalnya 7 cuman kebeli 6, yang 1 ngutang atau datang ke rumah. Nggak mau diutangin, nggak mau datang. Maunya itu ya? Iya, bukannya siapa aja gitu, yang mana aja gitu, yang nggak kebagian gitu. Gitu. Jadi bapak juga bukannya nggak percaya ke batu ya, percaya yang pada yang ngisiin ini batu gitu, yang ngediemin di sini ya, yang apa? Misalnya yang pada diam di sinilah gitu, yang nunggu ini batu gitu. Berarti sosok seseorang yang pada kala itu datang membawa segenggam tanah itu tidak diketahui siapanya Pak ya? Ya nggak tahu itu, nggak tahu. Begitu udah beres ngurebin ini tanah, cuman bilangnya sampurasun gitu. Kan Uyut kakek misalnya gitu ya, kan nggak tahu atau apa itu sampurasun. Gitu kan, bodoh lah, maklum ya, orang kampung gitu. Jadi nggak tahu. Maksudnya sosok tersebut datang ke sini membawa segenggam tanah, ya, minta tolong kubur di sini. Pengen di tanah lu katanya gitu. Nah, setelah dikubur, begitu saja hilang. Tiba-tiba tidak ada. Tidak ada, dicari ke sono ke sini. Ini kemana ini orang? Gitu. Hilang, terus datang ilamat. Kalau kira-kira mungkin apakah Bapak tahu, mungkin dapat cerita atau enggaknya pada saat dulunya sosok tersebut pada saat datang ke sininya, mungkin dari segi berpakaiannya seperti apa, perawakannya? Itu mah orangnya, kata orang Sunda mah rutin pisediheun. Gitu, kayak orang lusuh gitu. Kayak orang antara tukang pungut lah gitu. Gitu. Jadi enggak pakai dasi, pakai apa? Enggak boro-boro.
Jadi Gitu. memang berpakaiannya perpakaian lusuh, terus wajahnya wajah seperti kurang semangat gitu. Gitu kayak layu lah bagaimana Kayak layu, li. ya, gitu. Terus begitu diurus sini itu kadang-kadang pakai sorban gitu yang maung putih itu pakai sorban. Kalau lagi kata orang Sunda mah ngaberenehan gitu. Oh berarti bisa dalam artiannya kisah dari sosok tersebut yang datang ke sini, dalam artian kisah dari Batu Guling ini mungkin masuk zamannya itu berarti setelah zaman kerajaan mungkin Pak ya? Itu kurang tahu ya itu ya. Kurang tahu ya. Kurang tahu itu Coba Pak. Bapak dapat ceritanya Cerita dulu, dari Abah gitu, yang kesininya gitu, begitu tidak gitu. diketahui pada saat dulu itu memang masanya apakah memang masa zaman kerajaan atau setelah zaman kerajaan ya? Nah, kerajaan pasti. Masih zaman kerajaan ya? Itu aja kalau Prabu Siliwangi Kiang Santang gitu misalnya, Hah? itu kerajaan kan? Kerajaan itu ya. Ya. Nah, Bapak mah nggak tahu. Gitu. Jadi ini soalnya sekarang mah kagak disuguh, Pak. Kagak disuguh cerita katanya. Sekarang mah apalagi tuh waktu dirawatin ku Abah ada bangsa setahun malah gitu ngancak dari sini, nyuguh dari sini ke sini gitu, bawa telur segala macam senjabanya gitu. Sekarang mah cuma dia titip, nggak usah bawa antara telur ke kopi pahit, kopi manis, janganlah katanya. Saya nggak diem aja di sini katanya, mau pindah katanya, bukan yang mau pindah. Jadi sekarang saya mau berangkat, mau ngumpet di tempat yang terang gitu. Gitu. Jadi nggak ngerepotin lah, jangan sekarang mah. Tetap kalau pulang mah pulang, cuma pulangnya kadang hari Selasa gitu. Pulang. Kalau giliran pulang mah pulang ke sini. Pulang cuman kalau saya katanya diam di sini aja, ini mau pindah ke kota, mau ngumpet di tempat yang terang, ini kata yang di sini gitu. Ke Bapak gitu? Ke Abah. Ke Abah. Ke Abah. Kalau saya diam di sini aja katanya, ini negara pasti aut-autan. Gitu. Istilahnya mau ngatur, tahu bagaimana nggak tahu ini ya. Jadi masa ngumpet di tempat yang terang, ketawa. Ya kalau mau ngumpet mah tempat yang sunyi ya, yang nggak ketahuan orang. Ini mah ngumpetnya di tempat yang terang, gitu. Jadi mau pindah ke kota aja. Jadi sekarang mah jadi kagak disuguh, gitu. Jadi kagak disuguh, nggak bawa segala macam lah gitu, nggak pipintan, nggak gitu. Ya, berarti mungkin pada saat dulu itu berarti secara tidak langsung abahnya dari Panin ini bertemunya itu secara mungkin pada saat secara zikir atau mungkin dalam mimpi seperti mimpi ya? Abah itu mimpi. Jadi ngasih kabar gitu, ngasih kabar. Apa mungkin Abah waktu itu bercerita nggak ketika dalam ketemu dengan mimpi berpakaiannya, penampilan seperti apa? Jadi ngobrol aja nih. Kalau apakah maksudnya berpakaiannya seperti seorang raja atau kah seorang pangeran atau seorang ulama gitu Pak? Jadi ini mah jadi cerita aja gitu, cerita doang gitu. Jadi dia cerita gitu. Jadi cerita ya. Cuman ditanya sama Abah di pengimpian, ini dari mana? Lalu katanya pura-pura nggak tahu. Saya dari Tugu, Batu Guling, gitu. Gitu baru Abah gitu. Sih memang sehingga Abah mengetahui lah yang mengenai di Batu Guling sosoknya itu ya. Iya. Ya memang dalam artiannya kan kenapa mungkin datang ke Abah pada saat itu dulu mungkin luhurnya Panin ini memang menjalankan apa yang diminta sama sosok itu ya. Bapak mah ya, Bapak Nin mah nih. Jadi cuman nggak bisa apa-apa, cuman
ngerawatin cuma ngerawatin doang sesapu gitu, kebersihan Tapi gitu. banyak yang suka datang ke sini, Pak. Alhamdulillah orang jauh terus. Orang jauh terus, Dari Jepang Dari Jepang ada yang di sini. nyampe ke sini. Nyampe ke sini. Nyampe. Tujuannya apa tuh, Pak, yang dari Iya Jepang? tuh justru nitip sama bapak rawat, bener-bener katanya rawat gitu. Orang Jepang itu, orang Jepang perempuan. Perempuan asli. Oh, perempuan orang Jepang, Pak, itu? asli. Iya orang Jepang, cuman dia hujan gede ya dari mau berangkat ke sini gerimis dari rumah mah. Sampai jalan, buset hujan, bukannya main jabah geludungnya. Udah sampai ke sini, Pak ya. Masa udah masuk ke sini, boro-boro ada hujan. Nggak kehujanan sama sekali. Nggak kehujanan. Heeh. Ininya, tempat ininya. Di sini lingkungan ini nggak kehujanan sama sekali. Heeh. Di luar sini. Di luar mah tuh gede hujan. Hujan gede di luar mah. Alhamdulillah itu. Barokahnya itu di sama namanya siapa itu? Namanya ngasih duit sama bapak ini biarpun nggak punya rokok bapak katanya jangan dibeliin nih. Wasiat kata dia. Gitu, jangan Jadi dibeliin. pernah memang ada orang Jepang. Banyak bukannya orang Jepang aja, banyak orang mana-mana. Pada saat yang orang Jepang itu datang sini rame-rame memang, Pak ya. Ada Perempuan orang perempuan Jepang. cuma satu, orang satu Jepangnya perempuan mah. Cuman minta diantar, ada pengawalnya juga sih. Ada pengawalnya. Ada 5 pengawalnya, 5. 5 pengawalnya. 5. Di awal 5. Tahu siapa-siapanya itu. Kalau ada pengawalnya gitu kan biasanya ya bisa dikatakan sosok orang penting juga. Itu mah bener-bener itu mah sampai dia nangis lah sedih gitu di sini. Nyetrum sama bapak di sini. Nyetrum sama bapak. Terus selain itu memang banyak juga yang suka datang ke sini. Banyak yang minta obat di sini. Banyak orang Cirebon, orang jauh terus. Jauh terus, Kata orang Sunda mah, orang dekat mah, orang Pabuaran ya, lingkungan di sini mah. Jadi kata orang Sunda mah jadi kahiuman bangkong lah. Iya. Bener tahu. Jadi kahiuman bangkong. Jadi tapi kalau orang mana-mana mah, alhamdulillah yang yang sakit udah puluhan tahun datang ngimpi kita yang ngarawatinnya kan orangnya kecil ini bapak si bapak tahu nama saya udah tahu dia tahu dari jauh itu. Jadi memang pada prinsipnya bahwasanya memang dari luar sana pun memang banyak yang sudah mengetahui situs Ya, ini ya. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Termasuk yang saya kaget juga tadi ada orang Jepang kan. Bener sungguh orang Jepang itu. Ada orang Jepang dia sehingga datang ke sini ya tentunya Perempuan, kan ketika dia datang ke sini ya dapat informasi Pak. Dapat informasi ya mungkin apa yang dirasakan sama dia pada saat ke sini kan ya mungkin bisa Bapak lihat sendiri. Nah, terus kalau untuk dari dinas sendiri suka ada yang datang ke sini Pak? Banyak Dari yang nyuruh dinas, Pak, banyak yang nyuruh Pak. Dalam artian mah dari dinasnya tetap ada perhatiannya Iya. kepada situs itu ya. Ya soalnya kan ini memang benar-benar harus dijaga gitu kan Pak ya karena memang Alhamdulillah. warisan leluhur gitu kan. Amin, amin. Warisan leluhur yang memang harus dijaga. Bapak dipercaya dan ditunjuk Amin, amin. untuk pengelolanya, pengurusnya. Yang merupakan amanah yang begitu sangat penting kan gitu Pak. Amin. Gitu. Ya alhamdulillah saya bersyukur saya datang ke sini bisa ketemu langsung dengan Bapak dan dapat penjelasan dari Bapak. Tapi jangan kapok ya, ini keadaannya begini. Oh, enggak. Saya jujur saya sangat bersyukur sekali datang ke sini, alhamdulillah dilancarin langsung ketemu. Maksudnya tidak kita menuju ke sini tidak kesulitan gitu Pak dari segi ngelihat maksudnya untuk menuju perjalanan ke sininya dan bisa langsung ketemu. Amin. Sebagai juru pelihara di sini dan bisa ngejelasin lah yang dimana semoga aja apa yang disampaikan sama Panin ini bisa bermanfaat khususnya Amin. baik dimana generasi muda ini biar melek sejarah gitu Amin. tidak lupa mengenai sejarah-sejarah leluhurnya seperti itu yang dimana memiliki perjalanan yang begitu panjang dan memiliki makna-makna tersendiri. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Panin. Sama-sama. Alhamdulillah di Longok juga ke sini. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Makasih banyak. Alhamdulillah. Sambil jarah lah gitu. Cuman Bapak mah nggak bisa apa-apa. Kata orang Sunda mah tua juga tua kejemur gitu. Tapi alhamdulillah kok Pak dari informasi yang sampai. Baik teman-teman, dimana tadi kita sudah mendengarkan
penjelasan dari Bapak ini sebagai juru pelihara dari situs Batu Tugu ini, yang dimana begitu sangat panjang sekali terhadap penyampaian informasi mengenai perjalanan dari situs Batu Tugu ini. Dan memang situs Batu Tugu ini memang, atau masyarakat sini mengenalnya dengan situs Batu Guling, karena memang bentuk batunya ini memang hampir menyerupai guling. Dan dari perjalanan dari kisah dari situs ini yang memang memiliki kemisterian yang cukup luar biasa, karena awal mulanya munculnya situs ini, situs Batu Guling, atau munculnya Batu Guling ini dikarenakan adanya kedatangan seorang sosok yang memang membawa segenggam tanah yang diminta untuk ditanam di wilayah kampung Pondok Pare sini, sehingga muncullah sebuah batu ini. Dan memang sampai sekarang tidak diketahui siapakah sosok tersebut. Tapi tadi dari penjelasan dari Pak Min ini, yang dimana beliau menyampaikan begitu panjang mengenai gambaran-gambaran mengenai sosok tersebut, kita bisa membayangkan, mungkin ya, berimajinasi penjelasan dari Pak Min ini, sosok mengenai siapakah yang pada saat dahulu datang ke sini, yang dimana orang tersebut meminta untuk ditanamkan segenggam tanahnya itu di tempat ini. Di kampung Pabuaran Pondok Pare lah ya. Tepatnya memang kita di sini berada di kampung Pabuaran Pondok Pare. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Min dan bagaimana tadi kita mendengarkan informasi sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya mengenai pengetahuan mengenai sejarah leluhur-leluhur kita, yang dimana tentunya kita jangan sampai lupa mengenai sejarah leluhur kita, mengenai sejarah bangsa kita, yang tentunya memiliki nilai-nilai itu sendiri yang kita bisa menjadikan satu pedoman, satu pembelajaran. Walau bagaimanapun sebuah situs sejarah itu adalah merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan dirawat. Seperti yang dijalankan oleh Pak Min sebagai juru pelihara, beliau adalah memang seorang yang dipercaya, yang diberikan amanah untuk menjaga dan merawat situs tersebut. Jadi ketika kita mendatangkan sebuah situs sejarah, hendaknya kita selalu menghormati dan menghargai sang juru pelihara, karena tanpa sang juru pelihara tentunya bagaimana situs tersebut dapat terawat, bagaimana situs tersebut dapat terjaga. Karena melalui juru pelihara sebuah situs itu bisa terjaga dan terawat dan lestari hingga sampai sekarang ini. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ternyata situs Batu Tugu ini berdekatan sekali dengan Sungai Cianten. Ini di bawahnya Sungai Cianten, di atasnya ini situs Batu Tugu yang berada di Jarutan. Ini lokasi. Nedapang jiat pangraksa para akti-akti Lokasinya itu berada di antara sistem kuning dan berundak juga. Undak-undak aja. Galuwi sifat takunan leuwih mengeruncang diri-diri rusak wali rek urung tujuh ngaliwat ka pajajaran kongan hayang Ternyata lokasinya di bawah. Mana yang tancap gini? Alhamdulillah kita main rasun karumuhun kahnya Prabu silih
pengalaman lokasinya teman-teman. Mumur padi pajajaran bau bangsa gelar di tata surga buka nyebar persis di atasnya Sungai Ciarut ya. kunun paralun kaku sepi rumah suci nedapang jiat pang raksa para abdi-abdi seni Nalasira titis waris ini